Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita berada pada halaman 237. Perhatikan baik-baik pada halaman 237 bagian bawah itu barakallahu fikum, mengenai suatu amalan kalau sudah tahu itu amalannya rusak, jangan dilanjutkan. Karena kalau antum lanjutkan, antum tidak dapat pahala, justru malah berdosa dan juga amalannya tidak diterima. Sekarang berkaitan masalah pernikahan. Kata beliau, fin nikah, yaitu dalam berkaitan masalah pernikahan bagaimana dianggap rusak. Rajulun tazawwaja imra'atan thumma ba'dal 'aqdi 'alaiha tabayyana annaha ukhtuhu min ar-radha'. Masya Allah. Ada seorang lelaki menikahi seorang wanita, kemudian setelah transaksi ijab qabul, sudah akad nikah, nampaklah ternyata perempuan tadi saudari sepersusuan. Mahram atau bukan? Mahram. Mau nggak mau harus pisah. Walaupun dia sudah saling jatuh dan cinta. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Tetap pisah karena bukan mahramnya. Mahramnya bukan? Karena mahramnya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, tuharrimu ar-radha'ah ma tuharrimul wiladah. Maksudnya bagaimana? Saudara sepersusuan, nah barakallahu fikum, dia saudara sepersusuan, nah barakallahu fikum, itu sama halnya saudara senasab. Kemahramannya sama. Paham ya? Jadi kalau misalkan antum punya saudari sepersusuan, yaitu mahram antum boleh nikah sama dia walaupun beda bapak beda ibu. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Nah ini kisahnya. Ada orang menikah dengan seorang wanita setelah transaksi akad nikah selesai ijab qabul, ternyata saudari perempuannya. Paham ya? Tapi saudari sepersusuan. Saudari sepersusuan. Fal 'aqdu huna fasid, maka transaksi pernikahan di sini, akad nikah ini rusak, fayajibu 'alaihi an yufariqaha, wajib bagi lelaki tadi untuk memisahkannya. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi dipahami baik-baik ya, kalau saudari sepersusuan tetap enggak boleh kita menikahinya walaupun dari orang lain. Na'am barakallahu fiik. Idan jika demikian, hadil qaidatun muhimmatun jiddan. Kaidah ini kaidah penting sekali. La yajuzu lil insan an yumdiya fi ibadatin tabayyana lahu annaha fasidatun. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk yumdi. Yumdi itu berlarut-larut, melanjutkan suatu ibadah yang sudah nampak ibadahnya rusak. Paham? Nah, melanjutkan, meneruskan, berlarut-larut di dalam suatu ibadah yang sudah nampak ibadahnya rusak. Enggak sah. Antum tahu bahwasanya antum sudah batal wudunya, langsung nekat salat zuhur. Rusak enggak, Bang? Walaupun dia lanjutkan dari rakaat pertama sampai rakaat keempat, batal semuanya. Sampai rakaat keempat pun batal semuanya karena rusak. Barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini. Kata beliau, na'am wala fi 'aqdin tabayyana lahu annahu fasid, dan juga tidak pula dalam masalah akad nikah kalau nampak padanya itu rusak enggak boleh dilanjutkan. Lid dalili wa ta'lil, karena ada dalilnya dan ada alasannya. Pertama, amad dalil, adapun dalil, perhatikan, fa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Paham ya? Mahum salah ya? Awa. Wa mudiyuhu fil amal al-fasid laisa alaihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berlarut-larutnya dia, terus-menerusnya dia di dalam suatu amal yang sudah rusak, ini tidak ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti amalan yang tertolak. Paham belum? Justru ditahan. Paham maksudnya ya? Kalau antum batal bagaimana? Ya keluar, wudu dulu baru nanti masuk ke salat lagi. Jangan dilanjutkan gitu ya. Naam. Wa qala fil buyu', dan Rasulullah berkata juga dalam masalah transaksi jual beli, man ishtarata syartan laisa fi kitabillah fa huwa batil. Barang siapa yang mensyaratkan dengan suatu syarat yang tidak bersumber dari Al-Qur'an, maka batil syaratnya. Walau mi'ata syartin, walaupun 100 syarat. Kan itu dalam riwayat itu, walau mi'ata syartin, walaupun 100 syarat, kalau bukan sumber dari Al-Qur'an atau As-Sunnah, batil syaratnya. Faham maksudnya ya? Kalau sudah batal syaratnya bagaimana? Ya enggak sah transaksinya.
Wa fin nikah, dalam masalah pernikahan. Lamma ja'ahu ar-rajul alladhi qala lahu inna imra'atan faqalat, yaitu dalam masalah pernikahan, yaitu tatkala datang salah seorang lelaki yang dia berkata kepadanya, na barakallahu fikum, sesungguhnya ada seorang wanita qalat berkata, inni qad arda'tukuma. Jadi saat itu ada pernikahan lelaki dan wanita. Datanglah ibu-ibu, seorang wanita datang ngomong, ini qad arda'tukuma, sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua. Berarti apa? Saudara sepersusuan, saudari sepersusuan. Lahu wa lizaujatihi amarahu an yufariqaha, maka harus bagi suami dan juga istrinya untuk merintahkan mereka berdua agar berpisah. Wa qala kaifa qad qil, dikatakan bagaimana? Bagaimana tidak? Sungguh telah dikatakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ibunya ini sudah menyaksikan, bersaksi bahwasanya menyusui mereka berdua. Tapi ingat, dikatakan saudari sepersusuan, anak sepersusuan. Nah, barakallahu fikum, kalau sudah menyusu sampai 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Jadi kalau baru sekali, 2 kali kenyang, 3 kali kenyang, hatta 4 kali sampai kenyang pun belum dikatakan anak sepersusuan. Belum dikatakan saudari sepersusuan. Dulunya sebelum dimansuh, sebelum dihapus, dulunya harus berapa kali? 10 kali nyusu sampai kenyang. Paham ya? Tapi hukumnya itu sudah dihapus, lafadznya dalam Al-Qur'an juga dihapus, kemudian ditetapkan nasikhnya dalam As-Sunnah, 5 kali nyusu sampai kenyang sudah dikatakan anak sepersusuan. Nyusu kenyang, lepas sendiri, nyusu lagi kenyang, caranya gitu. Itu kalau seandainya nyusu langsung dari barakallahu fikum 6 tempat keluarnya air susu tersebut. Tapi kalau misalkan dengan kaleng atau yang semisalnya, para ulama telah menyebutkan intinya dia ketika diberi susu dari kaleng tadi itu, air susu ibu tadi itu, 5 kali kenyang sudah masuk dihukumi juga. Seperti itu. Kalau tadi setelah punya anak harus bisa. Walaupun punya anak harus bisa. Karena barakallahu fikum itu mahramnya sendiri. Harus bisa, bagaimanapun harus bisa dan dipisahkan. Kenapa? Setelah tahu haram. Setelah tahu haram. Tapi kan sebelum tahu kan nggak tahu. Setelah tahu haram dan juga otomatis apa? Harus pisah. Dalilnya tadi itu diantaranya. Karena apa? Karena mahramnya sendiri kan nggak diperbolehkan. Wa amma ta'lil, adapun alasannya, untuk alasan kita lihat alasannya, dalil sudah selesai ya. Fali annal mudi fi syai'in fasid yataqarrab bihi ila Allah naw'un minal istihza. Dikarenakan terus-menerus berlarut-larut pada suatu perkara yang sudah rusak, yang dia jadikan amalan tersebut mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah salah satu jenis daripada istihza, mengejek, mengolok-olok. Sudah tahu batal kok dilanjutkan, berarti antum mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mengejek Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Naam. Kita lihat di sini, barakallahu fi. Li'anna hadzal fasid la yardahullah, karena sesuatu yang rusak ini Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Naam. Fa hal yakunu min at-ta'zim an tuqaddim lillah ma la yardahu litataqarrab bihi ilaihi? Apakah termasuk pengagungan engkau mempersembahkan untuk Allah amalan yang Allah Taala tidak meridainya, yang kamu jadikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut? Bukan. Kalau amalan itu sendiri Allah Taala enggak meridainya, antum jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala, bukan termasuk pengagungan. Bal hadza minal istihza. Bahkan ini termasuk bentuk istihza, mengolok-olok, mengejek. Ara'aita law anna syakhsan minan nas nazala dhaifan 'alaika wa anta ta'rif annahu la yashtahi hadha at-ta'am al-fulani faqaddamtuhu lahu wa huwa la ya'kulhu wa la yardah fa inna hadha yu'addu ihanatan wa istihza'an. Contohnya ini penting, sesama manusia aja ya. Bagaimana menurutmu kalau seandainya ada orang bertamu kepadamu, singgah menjadi tamu, kemudian kamu tahu kalau dia tuh enggak suka makanan yang ada itu. Paham ya? Dia contohnya enggak suka ceker lah. Orang Arab, orang Yaman, antum kasih ceker marah-marah dia. Paham ya? Antum sediakan rica-rica ceker misalkan. Nah, antum sediakan di depannya. Antum tahu kalau dia tuh enggak mau ceker. Paham ya? Antum sediakan 5 piring ceker semuanya, ada yang sop ceker, ada yang rica-rica ceker, ada yang sate ceker. Paham ya? Semuanya itu antum sediakan untuk dia. Kelihatannya mengagumkan kelihatannya, tapi itu menghina. Kenapa menghina? Menyediakan makanan yang mereka sendiri enggak suka itu loh. Paham belum? Nah, ini contohnya. Contohnya ada orang singgah menjadi tamu, kamu tahu kalau dia tuh enggak suka makanan tersebut.
Akhirnya kamu persembahkan, kamu sajikan makanan untuk dia nggak makan, nggak ridho gitu loh. Dia nggak makan dan nggak suka. Maka ini dianggap ihanatan wa istihza'an, menghina dan mengejek. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kalau ada tamu ya kita lihat kondisinya dia, yang dia sukai apa, kemudian yang kalaupun kita nggak tahu, kita mengambil makanan yang apa? Secara globalnya orang suka. Paham ya? Bakso, mie ayam, hampir semua orang suka ya. Tapi kalau misalkan tamu dan Arab antum kasih ceker, udah. Nah, antum kasih sop ceker, marah-marah, usus apalagi. Paham ya? Keripik usus, marah-marah juga. Nah, karena menurut mereka itu termasuk apa istilahnya ya? Sesuatu yang hina. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa li'anna al-mudhi fima fasada muhadatan lillahi azza wa jalla wa mudadatan li hukmih. Dikarenakan berlarut-larut, terus menerus di atas perkara yang sudah rusak, itu bentuk penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga apa? Nah, barakallahu fikum melawan terhadap hukumnya. Fa innallaha ta'ala berseberangan terhadap hukumnya. Fa innallaha ta'ala lam yuharrimhu illa li alla yaqa'a minan nas. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengharamkannya kecuali tujuannya apa? Agar manusia itu tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Fa idza sahhahna kana dzalika minal muhadarillahi wa rasulih. Kalau seandainya kita benarkan perbuatan tersebut, niscaya itu bentuk apa? Bentuk na'am barakallahu fikum permusuhan terhadap Allah dan juga Rasulnya. Faham maksudnya ya? Penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Allahul musta'an. Kemudian apakah ada pengecualian? Na'am, antum lihat pengecualiannya. Sumastasnal mu'allifu biqaulih, kemudian mu'allif mengecualikan dengan ucapannya. Istasna itu mengecualikan. Na'am barakallahu fikum. Illa bihajjin wa i'timarin abada, kecuali haji dan umrah. Haji dan umrah, kalaupun antum seandainya di pertengahan itu batal, lanjutkan itu enggak masalah. Karena untuk haji dan umrah itu niatnya antum bisa diawali di awal, pertengahan bisa juga. Awal mulanya mau haji qiran, kemudian diubah menjadi apa gitu. Kita lihat. Yakni annahu na barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum, kita lanjutkan. Jadi kecuali apa tadi? Masalah haji dan umrah. Karena masalah haji dan umrah ini kalaupun ada sesuatu yang rusak di tengah perjalanan, itu nanti bisa dilanjutkan dengan bayar apa diantaranya? Membayar denda atau yang semisalnya. Kita lihat. Yakni annahu la yuhram al-mudhi fi fasidil haji wal umrah. Bahwasanya tidak diharamkan. Na'am barakallahu fikum terus menerus di dalam apa? Amalan haji dan umrah yang rusak. Bal yajibul mudhi fi, bahkan harus lanjutkan, enggak boleh diulang dari awal lagi. Paham ya? Bahkan harus dia melanjutkan sampai selesai, nanti bayar denda namanya. Ya, diyah itu ya. Naam. Wa qalu abada huna bima'na al-fardhah wan nafilah. Maksudnya amalan yang sunnah atau amalan yang wajib di sini. Au yuqalu hadza min babit ta'kid, atau dalam rangka untuk takkid penguat saja. Haji dan umrah yang wajib ataupun haji yang umrah yang sunnah. Masa haji umrah ada yang sunnah? Ngulanginya itu sunnah. Kalau mau enggak masalah, tapi untuk yang pertama wajib. Haji bagi orang yang mampu untuk pertama kali wajib enggak? Wajib kok, nanti mau haji lagi boleh enggak? Itu perkara sunnah kalau seandainya mau. Setelahnya itu ya, untuk yang pertama wajib. Umrah juga para ulama telah menyebutkan kalau mampunya umrah maka dalam seumur hidup sekali juga wajib. Paham ya? Untuk mengulanginya mustahab. Mahum insyaallah Bang. Ayo na'am. Berikutnya. Wa'lam anna al-hajj wal umrah lahuma khasa'is fi ma yata'allaq bin niyyah. Ketahuilah bahwasanya haji dan umrah kedua-duanya memiliki kekhususan yang berkaitan dengan niat, wa ghair niyyah, dan juga berkaitan masalah apa? Niat dan juga selain niat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Fa min dzalika, maka di antaranya kata beliau, annahu yajuzu lil insan an yughayyir an-niyyah fil haji min ifradin ila qiranin bi syartih. Masyaallah. Bahwasanya diperbolehkan untuk orang mengubah niatnya dalam masalah haji yang semula ifrad menjadi qiran dengan syarat. Apa itu haji ifrad ihsan? Murni haji, labbaika hajjan, itu namanya apa? Ifrad. Nah, niatnya kok diubah menjadi qiran. Qiran itu maksudnya haji dicampur dengan apa? Umrah. Qiran itu haji dicampur dengan apa? Umrah. Labbaika hajjan wa umratan. Labbaika hajjan wa umratan, gabung langsung. Boleh niatnya berubah. Naam. Bisyartih, dengan syaratnya. Wa min qiranin wa ifradin ila tamattu' bisyartih. Dan dari yang semula qiran menuju ifrad
Dan bahkan menuju tamattu' itu juga diperbolehkan dengan syarat. Faham belum? Kalau haji ifrad murni haji. Haji qiran dicampur dengan apa? Haji dan umroh digabung. Kalau haji tamattu' itu dia apa maksudnya? Haji tamattu' itu awal mulanya haji tamattu' itu dia dapat 2 haji dan umroh cuman dengan 1 safar, sekali safar. Paham belum? Antum contohnya dari Indonesia pergi ke Saudi. Paham ya? Karena berhubung dananya itu mepet dan juga tipis, paham ya? Antum langsung menggabungkan mau haji dan umroh. Paham ya? Haji dan umroh. Kalau haji dan umroh gabung langsung namanya qiran. Tapi kalau antum di sana ketika amalan-amalan umroh antum umroh dulu, begitu datang hari haji antum masih di sana, enggak pulang ke Indonesia lagi, mulai haji dari sana namanya tamattu'. Apa arti tamattu' apa sih? Bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Bersenang-senang dengan apa, Abdullah? Bersenang-senang dengan apa? Dengan apa? Bersenang-senang dengan apa? 1 kali safar. Ayo. Kalau pulang lagi kan biaya lagi ya, enggak pulang ke Indonesia biaya lagi, tapi sekali safar dapat 2. Umrah dan haji. Namanya apa Bang? Namanya Bang? Tamattu'. Paham ya? Haji tamattu' Bang ya. Nah, perhatikan. Kita lihat di sini. Wa min dzalika termasuk di antaranya annahu yajuzu an yanwiya nusukan majhulan. Perhatikan ini, bahwasanya diperbolehkan dia meniatkan ibadah yang majhul yang enggak diketahui. Nusukannya maksudnya ibadah. Fayaqul, maksudnya ibadah haji maksudnya ya. Fayaqul kemudian dia mengatakan ahramtu bima ahrama bihi fulan. Aku berihram dengan apa? Dengan apa yang si fulan berihram. Jadi kita ngikutin ihramnya si fulan. Paham belum? Kadang kan kalau kita haji dan pemandu, itu kan kita enggak tahu juga pemandunya pemandu umrah atau haji. Paham ya? Tapi kita mengikutin niatan apa yang diniatkan oleh si fulan tadi itu. Paham belum? Jadi ngikut gitu ya. Walau kana la yadri bima ahram. Walaupun dia enggak tahu sebenarnya si pemandu tadi itu, pemandu ya, Bang? Pemandu yang bimbing, itu apa? Itu dia ihramnya dengan apa kita enggak tahu. Yang penting kita ikut. Paham belum? Ternyata dia ihramnya apa? Labbaika hajjan wa umratan 2. Qiran berarti kan? Padahal kita mau apa? Haji. Labbaika hajjan. Enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah. Naam. Wa min dzalika contoh yang lain juga, annan nafla fihi ma kal fardhah yajibu itmamuh. Bahwasannya amalan sunnah di dalam haji dan umrah itu seperti amalan wajib. Yang wajib kita harus menyempurnakannya. Wa min dzalika aidan dan juga termasuk bagiannya juga anal fasid minhuma yajibul mudi fihi wal qada ini. Bahwasanya amalan yang rusak di dalam haji dan umrah wajib dia berlalu. Berlalu itu maksudnya itu lanjutkan, tapi nanti mengqadanya, menggantinya. Paham maksudnya ya? Ayo seperti itu. Tidak perlu mengulangi saat itu, tapi dia menggantinya nanti. Contohnya dia mutar apa? Mutar. Barakallahu fikum. Mengelilingi Ka'bah tawaf. Berapa kali tawaf sebenarnya? Berapa kali putaran? 7 kali putaran, baru 6 dia lupa. Itu enggak perlu mengulangi yang ke-6 lagi, misalnya langsung ditambahin lagi, paham ya? Baru 4 misalkan. Yutan itu tinggal tambahkan di yang terakhir, tambahkan ketika terakhir itu kurang berapa ditambahkan. Enggak perlu mengulangi dari yang ketiga gitu loh, paham ya? Seperti itu. Dilanjutkan walaupun sudah tahu urusan. Kalau umrah, kalau misalkan tawaf cuma 5 kali rusak Bang, ya kan? Rusak enggak Bang? Rusak. Nah, ketika dia baru 5 tadi itu, nah dia enggak perlu mengulangi yang keempat. Lanjutkan dulu, nanti kurangnya berapa tambahkan itu loh. Paham seperti itu. Fa kata beliau, fa yalzamahu al-qada' tashihan lima fasada. Maka harus dia mengqada' menggantikan sebagai bentuk pengsahihan, pembenaran terhadap yang telah rusak. Jadi biar sahih digantikan. Wa yalzamahu al-mudi li'anna al-hajj wal umrah yaqa'an lazimain. Paham ya? Dan harus bagi dia untuk berlalu. Mudi itu berlalu, enggak perlu mengulangi lagi, tapi menggantikannya. Dikarenakan haji dan umrah dua-duanya terjadi dan pasti. Paham ya? Jadi kalau sudah kok ternyata dia terjatuh dalam perkara yang merusak, maka enggak perlu mengulangi dari awal lagi. Ihram dari awal itu enggak perlu, lanjutkan aja. Nanti kalau misalkan barakallahu fikum bayar apa namanya? Diyah bayar gitu loh. Paham ya? Nah, badanah atau yang semisalnya untuk sembelian itu kan. Mafhum insyaallah, Bang? Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wal fasid min al-haji huwa alladhi jama'a fihi qabla at-tahallul al-awwal. Ini termasuk contoh yang merusak haji, Bang. Yaitu orang yang berjima' berhubungan badan sebelum tahallul yang pertama. Paham ya? Barakallahu fikum. Misal dari contohnya, biar tambah jelas, rajulun jama'a zaujatah lailatan Musdalifah.
Contohnya seorang lelaki dia berhubungan badan dengan istrinya, suami berhubungan badan dengan istrinya pada malam Musdalifah. Ini belum selesai. Paham Bang? Belum selesai ini ya. Malam Musdalifah belum selesai. Paham ya? Karena apa? Karena kan ada namanya Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah itu kemana? Ngapain? Tanggal berapa Yaumut Tarwiyah itu? Tanggal berapa? Yaumut Tarwiyah tanggal berapa? 8 apa? Lupa ada? 8 apa? Dzulhijjah. Paham ya? Yaumut Tarwiyah 8 Dzulhijjah. Pergi ke mana? Pergi ke mana kemarin? Husain? Pergi ke mana? Pergi ke Mina. Ya enggak? Bermalam di Mina nanti kan? Nah, barakallahu fikum. Setelah itu nanti pagi harinya dari Mina menuju ke Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, wukuf di padang Arafah. Mereka wukuf, kita puasa di Indonesia yang kita enggak melakukan ritual puasa kita, ya enggak? Ayo barakallahu fikum, berangkat pagi hari di sana nanti berwukuf di padang Arafah, mendengarkan khutbah biasanya sebelum zuhur itu ya. Setelah itu nanti ketika zuhur dijamak dan asar. Nah, barakallahu fikum, setelah selesai ritualnya mungkin sebelum maghrib atau semisalnya berangkat ke mana? Dari Arafah berangkat ke mana? Ke Musdalifah. Paham ya? Ke Musdalifah. Nah, ini kan belum selesai. Di malam hari menuju ke Musdalifah malah dia berhubungan badan, belum selesai ritual hajinya, maka rusak. Nah, itu rusak. Kita lihat. Kata beliau, "Wa ma'lumun annahu fil lailatul Muzdalifah lam yakun halal tahallul awal." Dan sudah ketahui bahwasanya pada malam Muzdalifah tersebut belum tahallul yang pertama, belum halal. Jadi masih diharamkan, masih ihram statusnya. Fayakunu hajjuhu fasidan, maka hajinya rusak. Walakin yalzamuhu an yukmilahu. Tapi wajib bagi dia untuk menyempurnakannya. Wa yumdi fih, dan melanjutkannya. Walaupun rusak lanjutkan, sempurnakan dulu. Fa idza kana al-'amul qadim qada. Tapi tahun depan kalau ternyata dia mau, nah barakallahu fikum, istilahnya menggantikan tahun depan. Li'anna sahabah radhiyallahu anhum qadau. Dikarenakan segenap para sahabat radhiyallahu anhum mereka juga mengqada, menggantikan. Bi anal insana idza jama'a zawjatahu qabla tahallul awal lazimahu an yutammim an-nusuk. Nah, paham ya? Artinya apa? Dikarenakan seseorang apabila dia berhubungan badan dengan istrinya sebelum tahallul pertama, paham ya? Sebelum selesai clear amalan ritual haji, barakallahu fikum, maka harus bagi dia untuk menyempurnakan amalan haji tadi itu. Sempurnakan dulu. Mau salah nih? Abdurrahman afwan. Kita lihat lagi. Summa yaqdihi minal 'amal qadim. Kemudian dia menggantikannya tahun depan. Kalau memungkinkan gitu caranya. Dilanjutkan dulu yang udah rusak tadi itu, lanjutkan dulu. Nanti tahun depan kalau seandainya menggantikan, tahun depan itu digantikan. Bukan mengulangi dari awal itu loh. Sudah sampai Muzdalifah mengulangi dari mana? Gimana? Karena apa? Karena hari haji kan cuma itu aja. Ya enggak? Hari-hari haji. Kalau misalkan antum sudah bermalam Muzdalifah ulangi dari awal, Yaumut Tarwiyah udah hilang, udah habis, ya enggak? Wukuf padang Arafah udah habis tanggal 9 Dzulhijjah. Antum mulai dari awal balik tanggal 1 Dzulhijjah kan enggak mungkin. Paham belum maksudnya ini? Seperti itu. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Mau salah Bang? Na'am. Wa kadzalikal jima' fil umrah yufsituha idza waqa'a qabla tahallul minha. Seperti itu pula, demikian pula sama juga berhubungan badan pada umrah, di saat umrah itu membatalkannya. Kalau terjadi sebelum tahallul. Falau anna mu'tamiran tawafa, kalau seandainya ada orang umrah lagi tawaf, summa dhahaba ila baitihi ma'ahlihi, kemudian pergi ke rumahnya bersama istrinya, wa jama'a ahlihi, dan kemudian berhubungan badan dengan istrinya, qabla an yas'a, sebelum sa'i, fa umratuhu fasidah, umrahnya fasid. Sa'i itu ngapain sih sa'i itu? Sa'i itu ngapain sih sa'i itu? Ngapain? Lari-lari kecil dari mana ke mana? Safa dan Marwah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, ini sebelum sa'i sudah apa? Berhubungan badan, rusak umrahnya. Yalzamuhu an yukmilaha bis-sa'i. Maka dia tetap walaupun rusak, tetap dia menyempurnakan apa? Harus berangkat sa'i. Wal halaq wa taqsir, dan mencukur rambutnya, gundul maupun apa dipendekkan. Tsumma ya'ti bi umrah jadidah, kemudian mendatangkan umrah yang baru minal miqat, dari miqat yang dia awali untuk ihram, alladzi ahrama minhu fi umratihil ula. Kemudian dia ngulangi lagi, kemudian apa barakallahu fikum, dia mendatangkan umrah yang baru dari miqat yang dia berihram di awal permulaan. Li'annahu afsada al-umrata, karena dia merusak umrahnya. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Masalah permasalahan
man fasada hajjahu tsumma madha fi. Sekarang orang yang rusak hajinya. Paham ya? Nah, man fasada hajjuhu tsumma madha fi. Orang yang hajinya rusak, kemudian dia berlalu dengan haji yang rusak tadi itu. Hajinya sudah rusak, tapi dia berlalu. Paham ya? Berlalu maksudnya melanjutkan terus. Tidak berhenti tapi melanjutkan. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum. Afan al-akh. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, "Fahal alaihi al-qada' fil 'amil qadim?" Apakah wajib dia menggantikan tahun depan? Nah, kalau punya uang enggak masalah. Sekarang permasalahan uang itu ada atau enggak, itu kan gitu. Ya enggak? Permasalahan itu uang itu ada atau tidak, kemudian mampu atau enggak itu loh. Kalau misalkan tahun depan dia orangnya dekat situ, ya enggak masalah. Yaman dekat ke Saudi mungkin berapa menit? Berapa menit? 3 jam kurang lebihnya. Paham ya? Naik kendaraan darat itu ya, kalau pesawat cepat. Tapi kalau perbatasan cuma 3 jam itu. Mau salahnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kalau seandainya hajinya rusak, kemudian dia melanjutkan hajinya itu, apakah tahun depan wajib menggantikannya? Wa man hikmah min mudhihi fi hajjihi ma'a fasadi. Apa hikmah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Kok suruh melanjutkan, hajinya sudah rusak kok suruh melanjutkan? Paham belum nih? Sudah tahu rusak kok melanjutkan, itu hikmahnya apa? Biasanya kalau rusak kan berhenti. Ya enggak? Ya enggak? Tapi ini kenapa hajinya sudah rusak kok suruh melanjutkan, itu hikmahnya apa? Mohon soalnya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lihat sini. Al-ijabah jawabannya, idza afsada hajjahu fa alaihi an yumdiya fi fasidih. Masyaallah. Apabila dia merusak hajinya, maka wajib bagi dia untuk melanjutkan haji yang rusak tadi itu. Wa yukmilahu istinadan ila ma ruwiya 'an sahabah radhiyallahu anhum. Dan dia menyempurnakannya berlandaskan kepada apa yang telah diriwayatkan dari sahabat radhiyallahu anhum. Wa ta'ziran lahu. Dan juga sebagai apa ta'zir? Hukuman. Hukuman bagi dia, wa 'uqubah, dan juga hukuman. Li'anna al-hajja amruhu 'azim. Karena haji ini perkara besar. Besar atau kecil, Husain? Besar, harganya enggak sembarangan. Haji ini perkara besar. Nah, falau tasahalan nas fi, kalau seandainya orang bermudah-mudahan dalam masalah haji, ma'a kaunihi la ya'ti illa bi masyaqqah fil ghalib, bersamaan bahwasanya haji itu tidaklah didatangi kecuali dengan cara apa? Berat secara ghalib kebanyakannya. Antum berat atau tidak mau haji? Berat, butuh biaya gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Li'annahu yahtaj ila safar, karena butuh safar. Kecuali orang yang dekat sana ya kan, orang yang di dalam sana di sekitar Mekah mungkin enggak perlu safar ya enggak? Tapi kalau kita kan perlu safar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, perlu safar berat. Wa ila ta'abin wa 'ana. Paham ya? Dan juga butuh yang namanya capek dan juga perhatian penuh. Litanam. Kalau seandainya dibebaskan seperti itu bermudah-mudahan, latala'aban nas fi dzalik. Niscaya manusia akan bermain-main. Fal hikmatu min wujubil mudhi fi annahu min babit ta'zir. Hikmah, tujuan kenapa disuruh melanjutkan hajinya padahal rusak, itu sebagai ta'zir, hukuman. Biar dia nanti ngulangi lagi gitu loh. Paham belum nih, Bang? Sebagai apa, Bang? Ta'zir, hukuman, bukan tahdir. Ta'zir ya, hukuman. Wa amma wujubul qada' fali annahu, adapun wajibnya menggantikan, fali annahu hina ahrama. Na barakallahu fikum faradan ala nafsihi hadan nusuk. Kenapa kau suruh menggantikan? Dikarenakan ketika di ihram itu pakaiannya apa, Husain? Sorban, jubah haramain atau apa? Ayo, pakaian kain tanpa berjahit. Banyak dijual itu, paham ya? Ketika orang berihram, na'am barakallahu fikum, dia ketika ihram sudah apa? Sudah mewajibkan atas dirinya untuk beribadah haji tersebut, sehingga ketika batal ya mau enggak mau menggantikan. Liqauli ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Maka barang siapa yang telah mewajibkan untuk diri mereka haji, maka tidak boleh berkata ucapan yang kotor, tidak boleh berbuat kefasikan, tidak boleh perdebatan yang tidak benar dalam haji tersebut. Wa liqauli ta'ala, "Tsummal yaqdu naftafatahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Kemudian hendaknya mereka menunaikan, mengganti, paham ya, perbuatan mereka tadi itu ya. Kalau bernadar ditunaikan nadarnya, paham ya. Dan hendaknya mereka bertawaf. Tawaf Baitul Atiq maksudnya bagaimana? Tawaf Ka'bah. Baitul Atiq itu Ka'bah. Kenapa dimenangkan Baitul Atiq? Karena rumah yang diselamatkan, dimerdekakan dari apa? Gangguan siapa waktu itu? Tentara Gajah Abroha. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum, namanya Baitul Atiq karena apa? Diselamatkan, dimerdekakan dari apa? Dari serangan Abroha saat itu. Naam. Mahum soal ini? Ayo. Fa'alzamnahu bi an yaqdil haji wal umrah. Maka kita mewajibkan dia untuk menggantikan haji dan umrah. Hatta wa in kana nafalan.
Walaupun hukumnya yang kedua itu adalah sunnah, li'annahu huwallazi afsadahu, dikarenakan dia sendiri yang merusaknya. Wa ma fasada la yaqa' sahihan, dan apa saja yang telah rusak maka tidak akan menjadi sahih. Wa inna ma alzamnahu bil mudi fi ta'ziran lahu kama sabaq. Akan tapi kenapa kita haruskan dia melanjutkan? Kan sudah rusak, tetap lanjutkan. Apa tujuannya? Ta'ziran lahu, sebagai hukuman untuknya. Mafhumnya san? Sebagai apa san? Sebagai hukuman ta'zir. Nah, walidzalika law anna al-insana ahrama bil haji. Oleh karena itu, kalau seandainya ada orang berihram untuk haji, tsumma hasarahu an islamih, kemudian tertahan untuk menyempurnakannya, aduun. Siapa yang menahan? Musuh. Ada musuh di situ, menahan. Au ghairu adu, atau bukan musuh, al-qarrajih, atau selain musuh pun kalau berdasarkan pendapat yang kuat, intinya tertahan, enggak bisa menyempurnakan, fa innahu yatahallal. Maka saat itu tahallul, dia langsung menghalalkan saja sudah. Wala yalzamul hajj fil 'amil qadim, dan tidak harus bagi dia haji di tahun depan karena ada yang mengganggu dari itu. Ada mengganggu, menghalang-halangi, illa idza kana al-hajju alladhi husira fihi huwal fardhah, kecuali kalau haji yang dia itu tertahan tadi adalah haji yang wajib. Fa innahu yalzamuhu an yaqdiyal fardhah, maka dia wajib untuk menggantikan haji yang wajib yang belum selesai tadi itu. Wa li hadza lamma husira an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil Hudaybiyah, ini penting. Oleh karena ini tatkala Rasulullah dikepung ditahan, paham ya? Pada apa? Pada tahun Hudaybiyah, lam yulzim kullaman ahram, tidak mengharuskan setiap orang yang berihram, wa husira ma'ah, dan orang yang tertahan bersama beliau saat itu, an yaqdiyal umrah, untuk menggantikan umrahnya, wa tasmiyatuha umratul qada. Paham ya? Naam. Dan beliau mengatakan umrah tersebut dikenal umratul qada karena menggantikan, saat itu ditahan. Hudaybiyah enggak boleh, kalau mau umrah tahun depan katanya. Paham ya? Orang kafir Quraisy dan misalnya yang nan. Ya'ni al-umrah tsaniyah allati atau biha fil 'am tsani min babil muqadah, masyaallah. Maksudnya umrah yang kedua kali yang pada tahun Hudaybiyah ditahan. Umrah yang berikutnya itu yang mereka datang untuk tahun yang berikutnya namanya umrah yang dikenal umrah qada, dan itu menggantikan. Walaysat min babil qada alladhi huwa qada'ul ibadah, bukan dalam bab qada yang dikenal qada ibadah, cuma menggantikan yang telah tertahan tadi itu belum selesai. Kesimpulannya barakallahu fikum, untuk amalan yang sudah rusak amalannya tidak boleh dilanjutkan kecuali di dua perkara ini, haji dan umrah. Untuk haji dan umrah kenapa disuruh melanjutkan dan langsung dan juga menyelesaikan, menyempurnakan? Karena apa? Ta'zir, sebagai bentuk hukuman. Nah, barakallahu fikum, karena dia yang merusaknya. Barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.